Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2221. Tentu saja dia sekarang akan sangat membenci Wang Feng'an. Bagaimana dia bisa berbicara untuk Wang Feng'an seperti yang dikatakan Wu Qianjun? Memikirkannya, Jack pikir ini sangat konyol. Selain itu, Jack ingat dengan jelas bahwa setelah Guo Sanyi terluka oleh pria bertopeng, dia sudah sedikit lemah secara mental dan tidak dapat mendukungnya. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran pada saat itu untuk melihat hal-hal lain? Meskipun Jack sedang dalam pertempuran pada saat itu, dia masih memperhatikan perubahan di sekitarnya. Guo Sanyi sepertinya tidak melihat semua ini. Yang lain juga terjebak dalam pertempuran mereka sendiri. Tetapi proses perjodohan yang dikatakan Wu Qianjun tidak palsu, menunjukkan bahwa seseorang memang memberitahu Wu Qianjun tentang situasi sebenarnya. Orang itu bukan Guo Sanyi, atau Lin Wenchong. Setelah memikirkan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Qianjun dengan mencibir, dan berkata, saya juga diyakinkan oleh Anda. Bagaimanapun, Wang Feng'an juga sesama senior Anda, saya tidak menyangka Anda akan melakukan ini. Kalimat ini segera mengejutkan Wu Qianjun, dan orang-orang di sekitarnya juga terpana, menatap Jack tanpa alasan. Ouyang mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu takut bodoh? Apa yang kamu bicarakan? Jack menatap Ouyang Yong lagi tiba-tiba, jika ini terjadi pada saudara Ouyang Yong, apa yang akan kamu lakukan? Situasi saat itu sangat mendesak. Lawanku berada di tahap akhir bawaan. Aku tidak ingin lari untuk hidupku. Apakah aku ingin hidup dan mati bersama Wang Feng'an? Menempatkan ini padamu, kamu mungkin berlari lebih cepat daripada orang lain. Kamu hanya menanyakan kata-kata ini kepadaku, tetapi itu karena ada beberapa keluhan antara kamu dan aku. Bagaimana dengan beberapa keluhan? Bagaimanapun, kita adalah saudara di sekolah yang sama, tetapi di depan kebenaran sekte, kamu tidak peduli tentang ini sama sekali, tetapi membantu orang luar untuk menuduhku. Pada saat itu, kamu tidak melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, dan kamu hanya memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Apakah kamu pikir kamu adalah sesuatu yang baik lagi? Ouyang Yong tiba-tiba tergagap ketika pertanyaan itu mengenai Ouyang Yong. Wajahnya juga tampak sulit, aku berdiri di sini. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia berdiri di atas keadilan dunia ketika dia diinterupsi oleh Jack. Kamu mengatakan bahwa aku tidak setia dan tidak benar. Pernahkah kamu mempertimbangkan situasiku? Lawannya adalah murid dari Sekte Hunyuan. Ketika dia dengan santai mengatakan bahwa kamu semua berpikir itu benar, membantu orang luar untuk menargetkanku bersama. Ini adalah kebenaran milikmu. Li Yongnian segera berkata, saudara muda Jack benar. Karena semua orang adalah murid dari Sekte Bipolar, sebelum masalah ini jelas, bahkan jika kamu tidak dapat membantu satu atau dua, maka kamu harus tutup mulut, untukmu demi diri sendiri. Syukur, meninggalkan sekte moralitas dan ketidakpedulian, kebaikan dan kebenaran macam apa kamu? Jack dan Li Yongnian, mereka mengatakan sepatah kata pun kepadanya, wajah Ouyang Yong memerah dan dia menggertakkan giginya dan menatap mereka berdua, ingin mengatur bahasa untuk memarahi mereka kembali, tetapi Jack tidak akan memberinya kesempatan ini. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Wu Qianjun, jangan mengira aku bodoh. Pada saat itu, semua orang berada dalam pertempuran mereka sendiri, tentu saja, mereka tidak peduli dengan orang lain. Anda mengatakan, kakak senior Guo Sanyi memberitahu Anda semua ini, tetapi saya dengan jelas melihat kakak senior Guo Sanyi, yang terluka parah dan jatuh ke tanah muntah darah. Dia masih menyembuhkan diri. Anda pikir dia memiliki niat untuk memberitahu Anda ini? Bab 2222. Setelah mengatakan ini, Jack berhenti, ada orang lain yang melihat semua ini pada saat itu. Ekspresi Wu Qianjun berubah. Begitu dia ingin menyela Jack, Jack berkata, itu adalah orang yang ingin membunuh kita saat itu. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke arah pria bertopeng itu tiba-tiba, kakak laki-laki bertopeng dari Sekte 10.000 Mayat, setelah bertarung dengan kakak senior Guo Sanyi, dia telah berdiri dan menonton pertempuran. Dia seharusnya memberitahumu semua ini. Kalimat ini membuat semua orang bereaksi keras, bahkan jika perilaku Jack tidak benar, dia masih berada di sisi yang lemah. Jack mencibir dan melanjutkan, jelas Sekte 10.000 Mayat ingin membunuh kita, dan Wang Feng'an mati di tangan murid-murid Sekte 10.000 Mayat. Tidak menyalahkan Sekte 10.000 Mayat, tetapi malah datang ke Sekte Bipolar kami untuk masalah. Apakah itu kebaikan dan kebenaranmu? Begitu kata-kata ini keluar, itu dianggap sebagai kebangkitan total semua orang yang hadir. Jack benar. Jelas bahwa Sekte 10.000 Mayat membunuh orang, dan Wang Feng'an juga mati di tangan Sekte 10.000 Mayat. Tapi Wu Qianjun tampaknya benar-benar melupakan ini, dan hanya datang ke masalah Jack. Ini jelas merupakan intimidasi dan ketakutan akan kesulitan. Pada saat ini, target tuduhan beralih ke Wu Qianjun satu demi satu, dan mata banyak orang berubah ketika mereka melihat Wu Qianjun. Jack mencibir dan melanjutkan, bahkan jika Anda menggertak dan takut kesulitan, Anda hanya perlu datang kepada saya untuk masalah, tetapi Anda masih bekerja sama dengan orang yang membunuh Wang Feng'an. Pada saat itu, kakak senior Guo Sanyi terluka parah dan jatuh ke tanah, muntah darah, di mana pikirannya menatapku, dan sekarang kakak senior Guo Sanyi masih dalam penyembuhan, matanya tidak dapat dibuka, di mana pikirannya, dia berlari untuk memberitahumu semua ini. Wu Qianjun sangat marah sehingga tangannya gemetar, dan mulutnya masih keras karena kamu telah melakukan terlalu banyak, jadi kamu tidak menggunakan pernyataan palsu ini untuk menipu semua orang. Mengapa aku bertindak terlalu jauh? Kita bisa mundur dengan aman.
Wang Feng'an lah yang harus melakukan yang terbaik untuk benar-benar membuat marah pihak lain sebelum membiarkan pihak lain bertindak terhadap kita. Jika semua orang tidak percaya. Jika Anda percaya, Anda dapat bertanya kepada pihak lain, Lu Liangqi, murid dalam Sekte Chiba. Wajah Wu Qianjun memerah, jangan licin di sini. Saya tidak memiliki lidah yang berminyak, tetapi Andalah yang marah. Anda bekerja sama dengan pria bertopeng karena dia menjanjikan banyak manfaat kepada Anda. Bagaimanapun, pria bertopeng itu pada akhirnya tidak menangkap saya, dan dia menyimpan dendam padaku. Faktanya, Anda sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati Wang Feng'an. Yang Anda pedulikan adalah apakah Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk manfaat ini, Anda dapat membuang air kotor ke siapapun. Aku memang bisa bersaksi. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari belakang kerumunan, hanya untuk melihat seorang murid Sekte Chiba dengan jubah putih, berjalan ke arah mereka dengan langkah mantap. Lu Liangqi yang datang ke sini, dan ekspresinya masih tenang saat ini, tetapi matanya bergerak di antara gelombang kemarahan. Setelah tiba di depan semua orang, dia berkata dengan keras, saya dapat bersaksi kepada saudara muda Jack, semua yang dia katakan adalah benar. Dan saudara saya Guo Sanyi, sejak dipindahkan ke sini, telah memulihkan diri dengan mata tertutup, dan tidak berniat memberitahu orang lain apa yang terjadi pada waktu itu. Dengan kesaksian ini, penilaian benar dan salah secara alami beralih ke pihak Jack. Apa yang dikatakan Lu Liangqi adalah kebenaran. Wu Qianjun, yang tadinya masih cukup arogan, tiba-tiba seperti disiram air dingin. Namun, dia masih membela dirinya beberapa kata, junior ini Lu Liangqi, mengapa kamu ingin mendukung Jack, jelas dia membunuh juniorku. Bab 2223. Lu Liangqi melirik Wu Qianjun dengan jijik. Dia bahkan memandang rendah orang seperti ini yang bekerja sama dengan musuh untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Dia mencibir dan berkata, kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin mencari keadilan untuk adik laki-lakimu, tetapi kamu bekerja sama dengan pembunuh sebenarnya yang membunuh adik laki-laki itu. Bakat sepertimu benar-benar tidak benar, dan bahkan berani mengatakan bahwa aku mendukung orang lain dan menyentuh diriku. Tanyakan pada hati nuranimu apa yang sedang kamu lakukan. Begitu kalimat ini selesai, hampir semua orang memandang Wu Qianjun dengan jijik. Dengan kesaksian Lu Liangqi, ditambah dengan hati nurani Wu Qianjun yang bersalah, kelebihan dan kekurangannya secara alami disebutkan di hati semua orang. Kupikir dia sangat sedih dengan kematian adik laki-lakinya. Ternyata dia datang untuk menjebak orang lain demi sedikit keuntungan. Menghadapi pembunuh sebenarnya yang membunuh juniornya, dia bahkan tidak berani kentut dan bekerja sama dengan pihak lain. Terlihat juga bahwa basis kultivasi bernama Jack ini diganggu pada periode pertengahan bawaan, jadi dia berlari untuk tampil dijebak dan menyerangnya. Memercikkan air kotor benar-benar tercela dan tak tahu malu. Aku hampir mengikutinya sekarang, dan mengira itu adalah ketidakadilan Jack. Mata menghina dari suara yang bertanya itu semuanya tertuju pada Wu Qianjun. Wu Qianjun tidak sesensitif Jack. Dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dimasak. Insiden ini pasti akan dimasukkan ke dalam sekte. Ketika itu terjadi, semua orang akan menertawakannya dan merasa bahwa dia tidak tahu malu. Tangan Wu Qianjun gemetar karena marah, dan matanya ditutupi dengan mata merah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Jack, bocah bau. Aku ingat hal ini hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kamu akan menungguku untuk waktu yang lama. Setelah pembicaraan kejam selesai, dia menoleh dan pergi. Mereka hanya bisa mengejeknya jika dia tetap tinggal. Melihat Wu Qianjun melarikan diri dengan ekor di antara punggungnya, Jack hanya berpikir pria ini benar-benar konyol dan sangat menjijikkan. Tapi Jack ingat kata-kata terakhir yang dikatakan Wu Qianjun. Jika dia punya kesempatan, Wu Qianjun pasti akan membuat masalah untuk dirinya sendiri, dan dendam ini diselesaikan. Tapi Jack tidak terlalu khawatir. Dia tidak melanggar prinsip hidupnya. Wu Qianjun lah yang datang untuk mengganggunya. Semua karakter utama memotong ekor mereka dan melarikan diri, dan para penonton secara alami bubar dengan sedikit minat. Sekali lagi, hanya murid sekte bipolar yang tersisa. Wajah Ouyang Yong agak jelek. Dia melakukan semua perbuatan barusan. Di depan saudara-saudara magang sesama, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menyukai orang luar untuk menargetkan murid-muridnya sendiri. Banyak orang membenci perilakunya di hati mereka. Tapi Ouyang Yong tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan, dia tidak pernah menganggap Jack sebagai saudara magangnya. Jack menoleh untuk melihat Ouyang Yong dan berkata di depan semua murid sekte bipolar, saya akan ingat apa yang dilakukan saudara Ouyang Yong hari ini. Begitu Ouyang Yong mendengar ini, dia tiba-tiba tampak seperti kucing yang ekornya diinjak. Apa? Apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Terserah kamu. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki perlindungan dari tetua sesepuh, jadi kamu bisa pamer di depanku. Omong-omong, kamu hanya seorang murid dalam sekarang, tetapi aku adalah murid pribadi. Jika kamu ingin membalas dendam, aku layak untukmu. Jack mencibir, nadanya masih datar, kalau begitu tunggu dan lihat. Setelah ini, Jack menoleh dan tidak pernah melihat Ouyang Yong lagi, tetapi dalam hatinya dia merencanakan bagaimana mendapatkan tempat ini kembali. Lu Liangqi baru saja membantu kebaikan Jack, dan Jack tentu saja tidak mengetahuinya. Mendorong penjahat untuk tidak melapor. Bab 2224. Dia sangat berterima kasih kepada Lu Liangqi, tetapi Lu Liangqi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, bukan apa-apa, dan aku tidak bisa terbiasa dengan tindakan Wu Qianjun dengan usaha.
Setelah keduanya bertukar kata lagi, Jack membiarkan Lu Liangqi pergi. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan 1 jam kemudian, suara tua terdengar dari telinga semua orang tepat waktu. Waktunya telah tiba. Semua orang dapat mendaki lereng Sengsu. Di lereng Sengsu, saat melawan para dewa dan prajurit, kriteria untuk menilai kekalahanmu adalah bahwa kamu kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi, dan juga kekuatanmu sendiri. Menyerahlah. Setelah kamu kalah dari Void Warriors, kamu tidak akan bisa lagi mendaki Void Slope. Standar evaluasi ini cukup adil. Jika mereka merasa akan terluka parah jika terus bertarung, mereka bisa menyerah. Oke. Semua yang ingin mendaki lereng Sengsu sekarang berada di lereng Sengsu. Mereka yang tidak ingin mendaki lereng Sengsu hanya perlu tetap di bawah. Setelah kata-kata ini selesai, semua orang di bawah tiba-tiba mendidih. Kecuali mereka yang terluka parah atau sudah mati, semua orang dengan cepat bergegas menuju lereng Sengsu, tetapi Jack tidak berjalan terburu-buru, dia berjalan perlahan di halaman dan tidak bersaing dengan orang-orang di depannya sama sekali. Pada saat ini, semakin dekat ke posisi lereng Sengsu, semakin cepat untuk menaiki lereng Sengsu. Orang pertama menginjak lereng Sengsu, wajahnya yang bersemangat tiba-tiba membeku, dia tiba-tiba tampak dipenjara oleh ruang di sekitarnya, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan hanya satu klik yang terdengar di detik berikutnya. Adegan ini memadamkan semua antusiasme semua orang, satu persatu dengan mata besar menatap yang itu, yang pertama bergegas dan seluruh tubuhnya menegang dan tidak bisa bergerak. Krak, klik. Ada suara lain seperti rantai yang ditarik. Tanah di mana orang itu berdiri tiba-tiba bergerak, dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak bersamanya. Setelah menarik napas, orang itu dipindahkan ke tempat yang berjarak 300 meter dari posisi semula. Kemudian sebuah kalimat menakutkanku sampai mati. Dia berseru dari kerumunan, dan pelipisnya basah oleh keringat dingin. Jelas betapa takutnya dia ketika dia tiba-tiba dikendalikan di seluruh tubuhnya sekarang. Suara tua terdengar pada waktu yang tepat, setiap orang memiliki tempat sendiri. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Masih belum naik. Atau lereng Sengsu akan memutuskan bahwa kamu tidak ingin bersaing dengannya. Kalimat ini adalah stimulan, ketika orang yang bergegas pertama aman dan sehat, antusiasme mereka segera kembali. Semua orang seperti tawon keluar dari sarang, menginjak lereng Sengsu satu demi satu. Mereka bergabung menjadi ratusan orang sekaligus, dan lereng Sengsu sama sekali tidak ramai. Setiap orang yang menginjak lereng Sengsu akan dikendalikan seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan tanah di kakinya akan bergerak bersamanya. Pada awalnya, Jack masih penasaran mengapa lereng Sengsu beroperasi seperti ini, tetapi setelah ratusan orang diatur, Jack mengerti dalam sekejap. Lereng Sengsu mengendalikan mereka ke lokasi tertentu, dan semua orang dipisahkan oleh jarak tertentu, dan semua orang berdiri dalam antrean di ujung terendah lereng Sengsu. Jack melakukan semuanya dengan lambat, bukan karena dia ingin membuat penampilan terakhir, tetapi karena dia tidak repot-repot membuat keributan dengan mereka, dan baru sekarang dia berjalan ke lereng Sengsu. Segera setelah dia akan menginjak lereng Sengsu, dia mendengar suara tes negatif di telinganya, kamu lebih menarik daripada yang aku kira. Kamu beruntung dan hidup itu hebat, tetapi ada pepatah mengingatkan bahwa keberuntungan itu tidak selalu mungkin. Aku akan selalu ada untukmu, nak. Cepat atau lambat kau akan kesakitan di tanganku. Bab 2225. Pria bertopeng itu berdiri 3 meter di belakangnya, menatap Jack dengan ekspresi dingin di wajahnya. Nada bicara Jack acuh tak acuh, ada banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi orang-orang itu sering mati dengan menyedihkan. Heh, kesombongan. Pria bertopeng itu mencibir, cibiran itu hampir keluar dari paru-parunya. Jack mengabaikan punggungnya dan menginjak lereng Sengsu. Setelah mendarat dengan kedua kakinya, dia merasakan energi tak kasat mata langsung menyelimuti tubuhnya. Seperti beton yang ditabrak, dia bahkan tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya bergerak cepat di detik berikutnya, dan setelah menarik napas, dia berhenti di utara seluruh lereng Sengsu. Setelah tubuhnya bisa bergerak bebas, Jack masih merasa ada kekuatan penghalang di sekelilingnya. Meskipun dia berdiri di tempat yang sama dengan semua orang, dia relatif mandiri. Tentu saja, Jack bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Ada 2, Bungs di kejauhan. Jack mendengar tentang reputasinya dan melihat sekte 10.000 murid mayat. Dia mengangkat wajahnya, dan udara di sekitarnya berhembus. Tabrakan keras dari esensi sejati menyebabkan ruang di sekitarnya terus melambai esensi sejati, tetapi turbulensi esensi sejati semacam ini tercakup, berpusat di sekitar murid-murid dari 10.000 sekte mayat, dalam jarak 5 kaki. Ada akibat dari tabrakan energi, tetapi begitu melebihi jarak 5 kaki, dia tidak dapat merasakan setengahnya. Tindakannya langsung menarik orang-orang di sekitarnya untuk mengikutinya. Setelah setengah cangkir teh, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa meskipun mereka tampaknya berada di luar angkasa, mereka diisolasi secara terpisah. Artinya, tidak peduli seberapa sengit dia bertarung di tempat dia berada, itu tidak akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ini cukup adil. Tapi itu juga luar biasa. Jack menghela nafas lega, sepasang mata cerah, menatap lereng Sengsu dari atas ke bawah. Sebenarnya, tidak ada yang luar biasa tentang itu, tetapi sangat kuat sehingga lebih dari 100 orang yang hadir dapat diisolasi satu dalam sekejap dengan ratusan ruang independen. Untuk mencapai langkah ini, pencapaian hukum ruang berada di luar imajinasi. Pendakian dimulai. Ingat, lereng Sengsu di depan Anda tingginya 300 kaki, dan setiap 30 kaki akan ada prajurit Sengsu di depan Anda.
Hanya dengan mengalahkan prajurit Sengsu Anda bisa memenuhi syarat untuk terus mendaki, dan sebaliknya, akan dihilangkan. Anda akan menghadapi 9 pahlawan, tetapi akan ada 10 pertempuran, dan siapa yang menang pada akhirnya akan memenangkan semua hadiah. Ayo, pejuang Sixuansu yang terhormat. Suara tua terdiam setelah mengucapkan beberapa kata ini, tetapi orang-orang di sekitar yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun ini tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Mereka harus berpartisipasi dalam 10 pertempuran, tetapi hanya ada 9 prajurit hantu. Beberapa kata ini memiliki banyak informasi. Semua orang masuk akal, dan setelah memikirkannya, inti masalahnya menjadi jelas. Pertempuran terakhir adalah jarak dekat. Hanya ada satu pemenang. Setelah memikirkan hal ini, suasana semangat perang memenuhi semua orang di sekitar menjadi lebih. Jack melihat murid Sekte Chiba berdiri 10 kaki darinya, menatap puncak tertinggi lereng Sengsu dengan mata yang membara. Ini akan meluap. Bergegas. Satu orang meraung, penuh semangat juang, dan melangkah menuju puncak lereng Sengsu. Satu orang mengambil langkah, dan semua orang mengikuti. Dibandingkan dengan antusiasme orang lain, Jack seperti kakek tua yang lambat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, seseorang telah mencapai posisi 30 meter, dan orang itu baru saja melangkah ke jarak 30 meter. Melepaskan lampu oranye merah. Bab 2226. Pria itu terkejut dan berhenti tanpa sadar, lampu oranye merah hanya beberapa saat, detik berikutnya cahaya memudar, dan hantu tembus pandang berdiri di depannya. Hantu itu memiliki wajah tegas, sepasang mata tajam, memegang benda seperti bola kristal di tangannya, bola kristal dipegang di udara dengan esensi sejatinya, dan dia lurus berdiri tegak di depan pria itu seperti lembing. Adegan ini segera menarik perhatian semua orang, dan tidak perlu memikirkannya. Hantu tembus pandang ini seharusnya menjadi prajurit hantu dengan suara tua. Setelah prajurit kesombongan muncul, murid Sekte Chiba di depannya segera siap untuk pertempuran, ekspresinya menjadi sangat bermartabat, pedang panjang di tangannya dipegang erat olehnya, dan matanya lurus. Menatap wajah prajurit imajiner. Namun yang mengejutkan adalah setelah kemunculan Phantom Warrior ini, dia tidak langsung melakukan gerakan apapun, apalagi perubahan lainnya, seolah-olah penampilannya menghentikan orang-orang di depannya untuk maju. Yang disebut musuh tidak akan bergerak, dia tidak akan bergerak. Bagaimanapun, lereng Sengsu adalah harta yang ditinggalkan oleh para pendahulu kuno. Di waktu berikutnya, setiap orang yang mencapai 30 kaki jauhnya akan memiliki prajurit hantu di depan mereka. Meskipun prajurit hantu ini berbeda dalam penampilan, mereka semua memiliki satu karakteristik. Semuanya memegang sebuah bola kristal di tangan mereka. Jack bukan yang terakhir mencapai 30 kaki, tetapi itu juga bagian bawah. Setelah dia melangkah ke jarak 30 kaki, cahaya oranye merah yang sama melintas di depannya, dan sosok tinggi muncul di depannya. Prajurit hantu di depannya tinggi dan kurus, dengan penampilan yang sangat halus, tetapi ada juga aura heroik yang tidak dapat disembunyikan di atas fitur wajahnya. Alisnya sedikit berkerut, ekspresinya serius, dan posturnya lurus dan tangannya memegang bola kristal. Setelah melihat hantu prajurit Sengsu ini, Jack memikirkan di benaknya, prajurit. Seorang pejuang yang tidak takut hidup dan mati. Karena ada kata, Sengsu, di depan para dewa dan prajurit dewa, itu pasti tidak dapat dipisahkan dari para dewa dan dewa, apa hubungannya dengan itu? Segala macam pikiran melintas di hatinya, tapi tidak ada petunjuk, hanya sedikit kebingungan. Tepat saat dia memikirkannya, teriakan datang dari telinganya, sial. Itu bergerak. Suara ini memecahkan kesunyian yang aneh. Jack buru-buru mengangkat matanya dan melihat prajurit imajiner di depannya. Matanya yang tidak menyipit tiba-tiba bergerak, seperti boneka yang dinyalakan dan dimatikan. Prajurit imajiner itu mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia sedang beradaptasi dengan orang asing ini. Detik berikutnya, tatapannya tertuju pada Jack. Itu adalah mata yang sangat dingin, dengan rasa jijik terhadap dunia, seolah-olah dia adalah daun dakwit di matanya, atau itu hanya sampah. Ketika mata ini menatapnya, mereka tampaknya tidak memiliki emosi, tetapi mereka penuh dengan emosi, atau bahwa dia bukan tanpa emosi, tetapi benar-benar mengabaikan Jack di depannya, seolah-olah tingkat kultivasi Jack tidak layak untuknya sama sekali. Jack terbatuk ringan, menyentuh hidungnya dengan sedikit ketidakberdayaan, dan dengan sedikit ketidakpastian, dia pergi untuk menjelajahi basis kultivasi prajurit hantu di depannya. Itu memang tahap bawaan awal. Dia seharusnya tidak membuat kesalahan dalam pendeteksian. Tapi mengapa para prajurit perawan dari bawaan awal menatap diri mereka sendiri dengan mata seperti ini? Sial. Penampilan macam apa ini? Aku tidak pernah begitu dihina bawaan awal. Keluhan depresi datang dari kejauhan. Jack menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa banyak orang di sekitarnya tampak tertekan pada prajurit imajiner di depannya, dan melanjutkan setiap prajurit imajiner, menatap penantang di depannya dengan penghinaan dan ketidaktahuan. Bab 2227. Murid-murid ini satu persatu di sekte ini adalah anak-anak surga yang bangga, dan mereka disambut dengan pujian dan bunga sepanjang jalan. Mereka tidak pernah begitu dibenci. Mata seperti itu secara alami membuat mereka tertekan. Apakah kita sampah? Kenapa kamu melihat kami seperti itu? Kamu hanya tahap awal bawaan. Seseorang tidak bisa tidak berteriak, martabat dan kekhawatiran sebelumnya, juga sedikit berkurang, karena basis kultivasi pihak lain sama dengan miliknya, apa yang mengerikan. Prajurit imajiner yang berdiri di hadapannya tidak menanggapi, tetapi hanya tatapan mata dan keheningan yang sepertinya tidak terdengar.
Jack memeluk lengannya dan melihat kegembiraan itu. Ini membuat yang lain terdiam untuk sementara waktu. Tepat ketika dia melihat dengan penuh semangat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di sekelilingnya. Jack menoleh dengan tajam, dan melihat prajurit imajiner berdiri tepat di seberangnya, tiba-tiba mengangkat bola kristal di tangannya tinggi-tinggi. Semburan cahaya warna-warni segera membanjiri sekitarnya. Sebelum Jack bisa bereaksi, dia menyadari bahwa dia telah datang ke padang rumput. Padang rumput yang kosong itu hanya dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu mengambil napas dalam-dalam. Mengapa dia datang ke sini? Di mana tempat ini? Dia sepertinya. Di mana dia? Jack tiba-tiba tidak dapat mengingat di mana dia berada sekarang, seolah-olah dia telah berada di padang rumput ini sejak pertama kali. Adapun mengapa dia ada di sini dan mengapa dia datang ke sini, Jack tidak tahu. Jack, aku mengatakannya. Aku pasti akan menyelesaikan dendam ini. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan. Wu Qianjun tersenyum nakal, matanya tertuju pada tubuh Jack. Wu Qianjun berdiri tidak lebih dari 5 kaki darinya. Dia menyeringai sangat bahagia dengan giginya, seolah-olah dia akan bahagia tentang hidup dan mencapai semua tujuannya dalam hidup. Jack mengerutkan kening, dan tanpa sadar ingin mundur selangkah. Sejak berlatih menghancurkan kekosongan, dia secara tidak sadar selalu menjaga jarak tertentu dari musuh, karena menghancurkan kekosongan adalah seni bela diri tipe serangan jarak jauh, dan pertarungan jarak dekat tidak menguntungkan untuknya. Tetapi ketika dia hendak membuka kakinya, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya sepertinya telah digunakan dengan teknik menahan, dan dia tidak bisa bergerak. Apa yang akan kamu lakukan? Suara Jack sangat dingin. Hahaha. Apa yang kamu katakan ingin aku lakukan? Kamu membuatku tidak terhormat di depan semua orang, dan membuatku dihukum oleh sekte setelah kembali ke sekte. Kamu tidak akan melupakan ini. Aku ingin membuatmu mungkin juga mati. Kamu Jack. Suara tes negatif datang dari sisi kiri Jack. Dia berbalik dan melihat bahwa pria bertopeng itu telah berdiri di sisi kirinya selama beberapa waktu. Dia menatap Jack dengan mata tegas, seolah-olah dia akan memotong Jack lapis demi lapis dari dalam keluar. Jack menghela nafas tak berdaya. Sekarang, tidak peduli seberapa baik mentalitasnya, dia tidak bisa tenang. Tepat ketika hatinya bergetar, suara lain muncul di sisi kanannya, saudara muda Jack. Saya tidak berharap Anda memiliki hari ini juga, bagaimana? Apakah sangat menyakitkan dan tidak nyaman? Anda akan segera sesak. Ini jenis rasa, bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Haha. Suara Ouyang Yong berdengung di telinganya seperti lalat yang tertinggal. Bab 2228. Tiga musuh mengelilinginya, dan semua orang memandangnya dengan kebencian dan kegembiraan, seolah-olah mereka akan menundanya. Keluhan antara dia dan ketiga orang ini cukup dalam, bahkan jika mereka memegang pisau pendek dan memotongnya menjadi tongkat satu persatu, mereka bisa melakukannya. Pada saat ini, pikiran Jack sangat bingung. Dia hanya tahu bahwa dia sangat berbahaya dan akan disiksa sampai mati oleh musuhnya sendiri. Dia ingin membebaskan diri dan ingin melarikan diri, tetapi seluruh tubuhnya seperti dituangkan ke dalam semen, tidak bisa bergerak. Angin dingin menyapu cambang, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat pria bertopeng memegang pisau pendek di tangannya, perlahan mendekatinya. Dua orang lainnya juga pindah. Mereka bertiga memegang senjata tajam, dan mereka tidak perlu memikirkan apa yang mereka lakukan. Dia benar-benar takut akan sesuatu. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Jack, tetapi pada saat yang sama, Jack sepertinya menyadari sesuatu, ekspresinya kaku. Salah. Mengapa dia takut akan sesuatu? Dia hanya membayangkan dalam benaknya, tidak memotongnya satu persatu, lalu beberapa orang ini bergerak, masing-masing memegang senjata tajam di tangannya. Suatu kebetulan bukanlah suatu kebetulan. Ngomong-ngomong, kenapa dia muncul di sini? Dia sepertinya tiba-tiba berada di padang rumput yang kosong ini. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap begitu ceroboh. Salah. Ini adalah ilusi. Ini tidak benar. Setelah menyadari ini, Jack menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan kesemutan membuatnya lebih terjaga. Beberapa kata, teknik ilusi dewa, melintas di benaknya. Perasaan berada dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri ini sangat akrab, tetapi ada juga sentuhan keanehan dalam keakraban. Keakraban ini tidak datang dari Jack sendiri, tetapi ingatan yang tersisa di benaknya, memori energi senior. Seni ilusi dewa adalah serangan hantu yang sangat umum di dunia imajiner Tuhan. Itu dapat menyerang lautan kesadaran manusia dan menyerang dengan titik paling menakutkan di hati manusia. Begitu dia benar-benar jatuh ke dalam ketakutan yang tak terhindarkan, ketakutan itu tidak akan pernah kembali. Seni ilusi dewa adalah keterampilan bela diri yang unggul dari tingkat yang mendalam. Selain itu, ini adalah yang terbaik di antara seni bela diri tingkat Xuan, dan itu sangat dekat dengan jajaran seni bela diri tingkat bumi. Setelah menyadari semua ini, Jack tidak berani menunda. Tiga orang masih mengobrol di telinga mereka. Pisau tajam di tangan mereka telah memotong kulit Jack. Hancurkan untukku. Jack meraung dan menebas kekosongan di tubuhnya, 15 pedang jiwa berkumpul bersama, seperti pedang tajam terbang keluar, melintas di tubuh Jack, membenamkan delusi itu di lautan kesadaran, semuanya satu persatu memotong itu. Wow! Setelah ditusuk oleh kekosongan tebasan Jack, kekuatan milik teknik ilusi dewa langsung menghilang di lautan kesadaran Jack. Semua ilusi di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Padang rumput meleleh di depan matanya, dan ketiga musuh juga tampak terbang seperti abu menghilang tanpa jejak.
Setelah dia melihat sekeliling lagi, dia menemukan bahwa dia masih berdiri di posisi aslinya. Di depannya ada bola kristal yang bersinar dengan cahaya oranye merah. Prajurit imajiner itu masih berdiri tegak di depan Jack, tetapi dia tidak tahu kapan bola kristal itu melayang. Tiba di depan mata Jack. Sangat dekat. Jack menghela nafas lega, tiba-tiba terbangun pada saat kritis, menyadari bahwa itu sama sekali bukan kenyataan, dan kemudian dari ingatannya, dia menemukan keterampilan bela diri macam apa yang dimiliki ilusi aneh ini. Senior perkasa itu telah mempraktikkan teknik ilusi dewa saat itu, jadi dia tahu banyak tentang teknik ilusi dewa, dan metode menguraikannya juga jelas di hatinya, dan Jack mampu memecahkan teknik ini dengan sangat lancar. Bola kristal itu sepertinya mengeluarkan aliran listrik. Setelah membuat suara ini, cahaya oranye merah berangsur-angsur memudar dan kembali ke penampilan aslinya. Jack tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menemukan bahwa sorot mata prajurit hantu telah berubah. Dari ketidaktahuan dan penghinaan pertama, dia secara bertahap menjadi lebih serius. Apakah prajurit hantu ini benar-benar memiliki kebijaksanaannya sendiri? Pada awalnya, Jack merasa bahwa Void Warrior hanyalah ilusi dengan kemampuan ofensif dan tidak memiliki kecerdasan independen. Meskipun mereka memandang mereka dengan mata yang tampak seperti sampah, Jack merasakan tatapan ini. Itu disatukan dan diatur. Bab 2229. Tapi sekarang, dengan perubahan di mata prajurit dewa, Jack benar-benar meninggalkan ide ini. Orang ini benar-benar memiliki kebijaksanaan. Ini juga. Jack tidak bisa mengatakan dengan tepat bagaimana rasanya, bagaimanapun, itu membuatnya sedikit menyeramkan. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Maaf. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Teriakan memilukan datang dari kiri. Jack berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa hampir semua orang tidak bergerak, tetapi ekspresi mereka sangat kaya. Kalimat barusan keluar dari tangisan seorang murid Sekte Hunyuan. Tubuh murid Sekte Hunyuan itu kencang, wajahnya penuh ketakutan, dan ada jejak memohon di matanya, dan air mata mengalir di pipinya ke pakaiannya. Basahi sepotong pakaian. Jelas, dia telah menangis untuk waktu yang lama, situasinya bukan kasus khusus, sebagian besar tempat yang bisa dia lihat mirip dengan murid klan Hunyuan. Memikirkan pengalamannya sebelumnya, tidak sulit bagi Jack untuk membayangkan ilusi macam apa yang telah jatuh ke dalam orang-orang ini, menggali sedikit ketakutan di hati mereka, membiarkan rasa takut itu terjadi, dan mengalami rasa sakit dunia secara langsung. Rata-rata orang tidak mampu menanggungnya. Puff. Pria itu tersipu, menyemburkan seteguk darah, dan seluruh orang gemetar. Murid Sekte Hunyuan, setelah memuntahkan darah, seluruh tubuhnya seperti udang yang dimasak. Merah itu sangat tidak normal. Detik berikutnya dia tidak bisa lagi menahannya dan jatuh ke tanah dengan bang. Cahaya oranye merah menyelimuti orang itu, dan prajurit imajiner yang berdiri di depannya benar-benar berbicara, kekuatan tempur yang hilang, tantangannya gagal. Biarkan Anda sembuh di sini, tetapi Anda tidak dapat bergerak maju. Setelah pemenang muncul, semua orang bersatu. Telah dihapus dari lereng Sengsu. Munculnya suara ini juga membuat murid Sekte Hunyuan itu sepenuhnya terjaga. Setelah menyadari bahwa dia tersingkir, wajahnya memerah, tidak. Aku. Apalagi yang ingin dia katakan, dan merasakan semburan darah. Dia memang kalah, tapi dia tidak menyangka akan kalah begitu menyedihkan dan begitu cepat. Suara tua itu pernah berkata bahwa mendaki dengan cara ini membutuhkan pertemuan dengan 9 prajurit hantu, tapi ini adalah yang pertama. Dia benar-benar kalah. Melihat murid klan Hunyuan tersingkir, Jack menghela nafas ringan. Dia tahu bahwa dia sedih pada level ini, tetapi dia tidak berharap eliminasi datang begitu cepat. Dia berpikir bahwa tidak peduli apa, semua orang adalah elit sekte. Bahkan jika mereka tersingkir, itu seharusnya hanya terjadi ketika mereka bertemu dengan prajurit hantu ketiga atau keempat. Saat dia memikirkannya, tiba-tiba ada bunyi klik di depannya, seolah-olah mekanismenya sedang diaktifkan. Dia mendongak dengan waspada, dan melihat bahwa, pada suatu saat, prajurit hantu di depannya menghilang. Apakah ini lumayan? Dia mengambil napas dan berjalan ke depan dengan ragu-ragu, tanpa terhalang sedikit pun. Jack mengerti dalam sekejap, tanpa penundaan, dia segera merangkak lebih jauh. Gumaman dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana, tetapi itu tidak mempengaruhi suasana hati Jack sama sekali. Dia hanya ingin maju. Murid Sekte Hunyuan pertama yang tersingkir kini telah menerima nasibnya. Sambil menyembuhkan luka-lukanya, dia juga mengamati pergerakan di sekitarnya. Ketika dia melihat sosok dan bergerak maju selangkah demi selangkah, matanya akan jatuh dari rongga matanya menatap keluar. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah izin ini? Apakah dia lolos dari ilusi? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya, karena pada saat ini, kecuali Jack dan dia, semua orang sangat terperangkap dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Siapa orang ini? Mengenakan pakaian murid sekte bipolar. Tapi, kenapa aku belum pernah bertemu? Tidak. Aku baru saja melihatnya. Bukankah ini Jack yang berkonflik dengan Wu Qianjun? Bab 2230. Ada banyak kebisingan saat itu. Murid-murid Sekte Hunyuan tidak semuanya mengikuti Wu Qianjun untuk membuat masalah di Sekte Bipolar, tetapi bahkan jika mereka tidak pergi, mereka semua memusatkan perhatian mereka pada sisi itu. Setelah melihat siapa yang di belakang, tentu saja mereka terkejut tak bisa bicara. Anak ini adalah yang pertama menerobos ilusi. Ini karena dia telah menginjak keberuntungan atau dia benar-benar mampu. Murid Sekte Hunyuan ini memiliki wajah yang sangat jelek.
Dia sedikit lebih tinggi dari Jack dan mencapai tahap bawaan akhir. Ketika masalah pecah, mereka semua menonton dengan mentalitas menonton kegembiraan. Selain itu, anak ini hanya lahir di tengah bawaan. Dia mendengar bahwa dia hanya seorang murid yang lebih tua, bahkan bukan murid langsung, jadi mereka bahkan tidak melihatnya. Orang yang memandang rendah dirinya lebih baik dari dirinya sendiri, yang membuatnya sedikit tidak dapat diterima, dan dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk menyembuhkan luka-lukanya. Apa? Pria bertopeng itu berteriak, dan perjuangan di matanya berangsur-angsur menjadi jelas. Dia terengah-engah dan dia melepaskan diri dari ilusi. Klik. Dengan suara nyaring, prajurit hantu yang berdiri di depannya menghilang langsung dari keadaan tembus cahaya, dan penghalang itu hilang, yang juga berarti dia melewati celah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sungguh ilusi. Bahkan aku terperangkap di dalamnya, tapi itu hanya membuatku jatuh ke dalamnya untuk sementara waktu. Selain itu, pria bertopeng itu merasa bahwa sebagian besar alasan mengapa dia bisa terjebak adalah karena dia telah menurunkan basis kultivasinya sekarang, dan bahwa lereng Sengsu sendiri yang menekannya. Jika dia dalam keadaan basis kultivasi aslinya, teknik ilusi tingkat ini pasti dia tidak bisa terjebak. Setelah memikirkan ini, dia mencibir dan melihat sekeliling tanpa sadar, dan menemukan bahwa selain dia, yang lain mengerutkan kening dan malu, dan mereka tidak melepaskan diri dari ilusi. Dia adalah orang pertama yang melakukannya. Benar saja, itu semua sampah yang tidak penting. Harta karun di atas lereng Sengsu disiapkan khusus untuknya. Orang-orang ini tidak layak bersaing dengannya. Secara tidak sengaja, Dai melihat sekilas murid sekte Hunyuan yang diselimuti cahaya oranye merah, dan melihat bahwa pria itu tampak aneh, matanya jernih dan dia tidak jatuh ke dalam ilusi, tetapi prajurit hantu yang berdiri di depan dia tidak menghilang, tidak perlu memikirkannya. Ketahuilah bahwa ini dihilangkan. Pria bertopeng itu mencibir, tetapi dia hanya seorang murid dari sekte kelas 3, dan dia tersingkir begitu dia muncul, tetapi ekspresi anak ini agak aneh, mengapa dia menatap puncak lereng Sengsu dengan linglung. Beberapa ekspresi cemburu. Mengikuti tatapan murid sekte Hunyuan yang tersingkir, dia melihat ke atas, dan melihat sosok yang dikenalnya telah mencapai 60 kaki, dan dia berdiri tegak di depannya lagi. Aturan lereng Sengsu, pria bertopeng sudah mengetahuinya, hanya setelah orang banyak berkumpul, para pejuang tak bertuhan akan didesak, dan babak eliminasi berikutnya akan dimulai. Kamu Jack. Mau tak mau dia memanggil nama yang membuatnya sakit kepala, dan suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa tidak percaya yang dalam. Dia benar-benar menyelesaikan level lebih awal dari dirinya sendiri. Dia baru saja bangun dari ilusi, anak ini telah mencapai 60 kaki, menunggu putaran eliminasi berikutnya, wajahnya menjadi hitam seperti tinta, matanya tertuju pada punggung Jack. Dia tidak percaya. Mengapa? Mengapa anak ini lebih cepat dari dirinya? Dia telah menembus basis kultivasi alam lingkuan, jika bukan karena datang ke sini, dia tidak akan menelan pil dan menekan basis kultivasinya sendiri, tetapi tidak peduli bagaimana dia menekan basis kultivasinya, teknik kultivasi dan keterampilan bela diri, serta pengalaman bertarungnya tidak akan berkurang. Dia datang ke alam rahasia sumber daya dengan penuh percaya diri. Dia tidak pernah melihat orang-orang kecil ini, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kenapa? Beberapa kata ini hampir diteriakkan dari giginya.